Malam itu, Nara duduk di balkon apartemennya dengan secangkir teh yang sudah mulai dingin. Angin membawa aroma hujan yang tertinggal di jalanan. Dari ketinggian, lampu kota terlihat berkelip, seperti bintang-bintang yang terlalu dekat. Ia menyalakan ponselnya, membuka pesan-pesan lama yang masih tersimpan. Nama itu masih ada, Arga. Mantan yang pernah ia cintai bertahun-tahun, seseorang yang dulu berjanji akan menjaga, namun justru meninggalkannya tanpa penjelasan. Nara tahu ia seharusnya menghapus semuanya sejak lama, tapi entah kenapa ada bagian dari dirinya yang masih sulit benar-benar melepaskan. Ia tidak lagi mencintai Arga, tapi luka yang ditinggalkan tetap membuatnya berhati-hati. Pikirannya melayang ke keluarganya. Ibunya sering menelpon, menanyakan kapan ia akan menikah, kapan ia akan serius menjalani hidup. Nara hanya bisa tersenyum getir setiap kali menjawab, "Belum, Bu, Nara masih mau fokus kerja dulu." Padahal, jawabannya bukan karena karier. Ia hanya belum berani membuka ruang baru untuk orang lain. Malam itu, ia menuliskan satu kalimat di buku catatannya. Kadang kita bukan takut jatuh cinta lagi, tapi takut mengulang rasa ditinggalkan yang sama. Ia menutup buku, menatap langit malam yang sunyi. Dalam hati, Nara bertanya-tanya, adakah seseorang di luar sana yang bisa menerima diamnya, tanpa perlu memaksa kata-kata? Sabtu pagi, langit masih mendung ketika Dharma memarkir mobilnya di halaman rumah besar bergaya kolonial milik orang tuanya. Rumah itu selalu tampak megah, tapi baginya terasa asing. Sudah lama ia tidak sering pulang, hanya sesekali jika tidak bisa menghindar. Pintu dibuka oleh seorang perempuan elegan berusia 60-an. Ibunya dengan tatapan tajam yang selalu membuatnya kembali menjadi anak kecil yang dituntut sempurna. "Dharma, akhirnya kamu datang juga. Ayahmu sudah menunggu." "Ya, Bu," jawabnya singkat, menundukkan kepala. Ruang makan dipenuhi aroma sup hangat. Ayahnya duduk di ujung meja, menatapnya dari balik koran. "Bagaimana proyek di firma? Kudengar kamu menang tender lagi." "Ya, berjalan baik." "Bagus. Tetap jaga reputasi keluarga. Kamu tahu, banyak yang menaruh harapan pada namamu." Dharma mengangguk. Percakapan mereka selalu soal pencapaian, prestasi, hal-hal formal yang kering. Tak ada ruang untuk bertanya apakah ia bahagia atau apa yang benar-benar ia inginkan. Usai makan, ibunya membuka topik yang sudah lama ia hindari. "Kamu sudah 32, Dharma. Sampai kapan kamu sendiri terus? Bukankah sudah saatnya memikirkan keluarga?" Pertanyaan itu menusuk lebih dari yang ia perlihatkan. Wajahnya tetap tenang, hanya suaranya terdengar datar. "Aku belum terpikir ke arah sana, Bu." Ibunya mendesah. "Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Orang bisa pergi, Nak, tapi hidup tetap harus berjalan." Kalimat itu membuat dadanya menegang. Ia menahan napas, lalu segera berpamitan dengan alasan pekerjaan yang menunggu. Ia tidak ingin membuka luka lama di hadapan mereka. Di perjalanan pulang, hujan kembali turun. Dharma memutar radio mobilnya, tapi suara musik hanya menjadi latar samar. Pikirannya melayang ke seseorang yang sudah lama pergi, meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Sesampainya di apartemen, ia menyalakan lampu, menatap biola tua di sudut ruangan. Jemarinya sempat ingin meraihnya, tapi urung. Terlalu banyak kenangan yang bersemayam di sana. Maka ia kembali menenggelamkan diri dalam sketsa bangunan, garis-garis yang kaku tapi teratur. Satu-satunya cara baginya untuk tetap merasa masih punya kendali. Dan tanpa ia sadari, di luar sana ada seseorang yang sedang menatap langit dari balkon apartemennya dengan kesunyian yang sama. Langit sore itu kembali mendung. Udara lembab, jalanan ramai oleh orang-orang yang terburu pulang sebelum hujan turun. Nara melangkah cepat,
tas kerjanya terasa berat meski isinya hanya laptop dan berkas tipis. Ia lelah, tapi tidak ingin langsung pulang. Entah kenapa, langkahnya justru kembali menuju kafe kecil di sudut jalan yang beberapa hari lalu ia singgahi. Lampu hangat di dalamnya menyambut. Aroma kopi menyebar, menenangkan kepalanya yang penat. Ia memesan latte, lalu memilih meja yang sama di sudut dekat jendela. Jari-jarinya membuka laptop, tapi pikirannya masih kacau oleh revisi pekerjaan. Bel pintu berdenting. Nara menoleh sekilas dan terhenti. Pria itu, orang yang duduk bersebelahan dengannya waktu itu, dengan jas rapi, ekspresi serius, dan sorot mata yang entah kenapa terasa berat. Nara buru-buru menunduk, berharap tidak ketahuan memperhatikan. Dharma masuk, sedikit menggoyangkan jasnya yang basah. Ia memesan kopi yang sama, americano, panas. Lalu, tanpa banyak memilih, ia berjalan menuju meja kosong. Kebetulan, atau mungkin tidak, meja itu tepat di sebelah Nara lagi. Sekilas, tatapan mereka bertemu. Singkat, canggung. Nara tersenyum kecil, sekadar sopan. Dharma mengangguk ringan, balasan yang nyaris tak terdengar. Mereka kembali duduk bersebelahan, tak ada percakapan. Hanya bunyi hujan yang mulai turun deras di luar jendela. Nara berusaha fokus mengetik, meski ia sadar kehadiran pria itu menimbulkan keheningan berbeda. Hening yang bukan kosong, melainkan terisi. Beberapa menit berlalu sebelum suara serak itu terdengar. "Sering kerja di sini?" tanya Dharma tanpa menoleh. Nara sedikit terkejut, tapi menjawab pelan, "Tidak juga, hanya kadang kalau butuh tempat tenang." Dharma mengangguk. "Saya juga, hanya itu." Percakapan sederhana yang segera berhenti, tapi anehnya tidak terasa janggal. Seakan mereka sama-sama terbiasa membiarkan jeda panjang di antara kata-kata. Hujan kian deras. Orang-orang di luar berlarian mencari teduh. Nara menatap butir-butir air di kaca, lalu mendengar suara pria itu lagi. Kadang, hujan membuat kota ini terasa lebih lambat. Kali ini ia menoleh. Wajah Dharma tetap tenang, tapi ada sesuatu di matanya. Sebuah kelelahan yang mirip dengan miliknya. Nara hanya tersenyum samar, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu. Ruang sunyi yang mulai mereka bagi bersama, meski tanpa rencana.